Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda dan kita semua. Baru-baru ini terjadi satu peristiwa yang boleh kita katakan sebagai sesuatu yang langka, yaitu terpilihnya seorang bruder untuk melayani sebagai dekan, pimpinan Fakultas Filsafat yang merupakan lembaga formal pendidikan para calon imam. Ini menjadi sesuatu yang langka, karena memang sejauh ini, setidaknya di Indonesia ini, yang umumnya menjadi pimpinan lembaga pendidikan calon imam ialah dari kalangan imam itu sendiri. Ya, cukup menarik bahwa seorang dari non-hierarki alias bruder yang adalah awam menjadi pimpinan untuk lembaga calon hierarki dalam gereja kita. Ya, dalam arti tertentu, bruder adalah golongan awam. Dalam arti memang tidak menerima tahbisan dan tidak termasuk dalam kaum hierarki. Bruder yang kita masukkan dalam kisah ini ialah Bruder Elias Laurentius Tinambunan OFM Kapusin, seorang saudara Kapusin dari Kustodika Jenderal Sibolga. Beliau terpilih menjadi dekan Fakultas Filsafat Unika Santo Thomas yang merupakan tempat pendidikan formal bagi para calon imam di seluruh kuskupan yang ada di Pulau Sumatera, dan juga untuk calon imam dari beberapa tarekat, yakni para saudara Kapusin Indonesia, konventual, dan juga sebagian dari saudara-saudara Claretian. Bruder Laurentius Tinambunan adalah seorang doktor filsafat yang sudah cukup lama mengajar di Fakultas Filsafat Unika Santo Thomas ini. Sudah ada sekian banyak imam yang pernah mengecap pengajaran dari beliau. Pengabdian hidupnya sebagai seorang Kapusin memang tercurah untuk pendidikan para calon imam di wilayah Sumatera, baik itu sebagai dosen di kampus maupun sebagai formator di biara-biara yang menjadi rumah bina bagi para calon pastor ya prater tersebut. Bruder Laurentius Elias ini dilantik bersama dengan para fungsionaris lainnya pada hari Kamis 25 Agustus 2022 yang lalu oleh Uskup Yohanes Harun Yuwono, Uskup Agung Palembang, sebagai perwakilan dari Bapak Uskup se-Sumatera dan juga para pimpinan tarekat pemilik lembaga pendidikan calon imam ini. Momen ini kiranya penting dibagikan kepada kita dalam rangka menganimasi kita perihal mengenal dan mendukung salah satu panggilan khas dalam gereja kita, yaitu sebagai bruder. Bruder adalah salah satu cara hidup bakti sebagai biarawan yang mengucapkan 3 kaul. Namun mereka ini tidak menerima sakramen tahbisan. Dengan demikian mereka bukan imam, bukan anggota hierarki. Jadi ada biarawan yang memilih menerima tahbisan, yaitu para imam dari kalangan biarawan. Dan ada juga biarawan yang tidak menerima tahbisan, yang kita kenal sebagai bruder, atau kadang di beberapa tarekat dikenal sebagai frater kekal. Para bruder tidak menerima sakramen tahbisan. Dan ini kerap disalah mengerti oleh banyak orang. Antusias, apresiasi terhadap panggilan hidup menjadi bruder menjadi kecil lantaran bruder tidak masuk kaum hierarki, tidak bisa merayakan ekaristi, tidak bisa berkhotbah dalam perayaan sakramen. Dan dalam arti tertentu, panggilan menjadi bruder dilihat kurang berwibawa. Faktanya hal ini sungguh terjadi, sehingga para calon bruder pun boleh dikatakan sungguh minim. Menjadi imam jauh dirasa lebih menarik karena lebih punya wibawa dan kespesialan tertentu. Pandangan ini jelas sekali keliru, dan momen diangkatnya Bruder Elias menjadi dekan, pimpinan lembaga para calon imam itu kiranya mendobrak semua pemikiran yang keliru itu. Panggilan menjadi bruder tidak lebih rendah ketimbang panggilan menjadi imam. Perbedaannya memang dalam bidang tahbisan. Tapi ingat, tahbisan adalah bagian dari pelayanan, maka disebut sakramen pelayanan. Sehingga tahbisan bukan terutama soal prestasi atau jabatan atau pencapaian yang harus dikejar, melainkan salah satu bentuk pelayanan, salah satu. Maka dalam hal pelayanan, baik bruder maupun imam adalah sama-sama memiliki pelayanan. Sakramen tahbisan bukan terutama menaikkan derajat seseorang menjadi lebih tinggi ketimbang yang lain. Dengan sakramen tahbisan, seorang imam mengemban tugas pelayanan imamat yang bisa kita lihat
misalnya dengan merayakan sakramen-sakramen, menggembalakan umat, dan berbagai tugas imam lainnya. Sebaliknya bruder, walaupun tidak menerima sakramen tabisan, juga punya pelayanan. Seorang bruder memang tidak seperti imam yang mesti banyak berkutat seputar perayaan sakramen dan penggembalaan umat. Seorang bruder dengan bakat dan kemampuannya melayani Tuhan dan sesama dalam pelayanan non-sakramental. Pelayanan-pelayanan yang boleh kita katakan pelayanan praksis, misalnya sebagai guru, dosen, sebagai tenaga kesehatan, dan berbagai bidang lainnya yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan konkret, kebutuhan real dunia, kebutuhan sesama. Dan harus kita pahami, baik pelayanan sakramental yang secara khas diemban oleh para imam, maupun pelayanan-pelayanan praksis oleh para bruder, sesungguhnya sama bergunanya, walaupun bukan bergerak di bidang sakramental. Bahkan dalam arti tertentu, pelayanan para bruder menjadi justru lebih konkret mengena dan menjawab kebutuhan sesama. Misalnya, bagi orang miskin, pelayanan sosial para bruder, pelayanan pendidikan para bruder tentu menjadi sungguh lebih dirasakan secara fisik daripada pelayanan sakramental yang memang berada dalam ranah spiritual. Tentu kita bukan bermaksud mengatakan yang satu lebih hebat dari yang lain. Maksudnya ialah baik pelayanan bruder maupun pelayanan para imam sama-sama sungguh berharga, khususnya oleh gereja, karena memang sama-sama dibutuhkan oleh dunia, oleh sesama kita. Ya, ada yang mengatakan bahwa para imam pun bisa saja melakukan hal yang dilakukan bruder. Tapi bruder jelas-jelas tidak bisa melakukan hal-hal khas seorang imam, seperti merayakan Ekaristi. Saya pikir tidaklah demikian. Bruder, karena bukan seorang yang tertabis, memiliki kesempatan yang lebih luas dan khas dalam pelayanan praksis di dunia ketimbang imam. Imam dalam hidupnya misalnya mesti lebih terikat pada hal-hal spiritual, hal-hal sakramental. Sehingga kalau misalnya menjadi pengajar, tentu waktu seorang bruder untuk mengerjakan tugasnya sebagai pengajar lebih banyak untuk semakin profesional ketimbang seorang imam yang karena imamatnya terikat pada pelayanan sakramental bagi umat. Dan kita harus mengerti sekali lagi, pelayanan sakramental dari para imam memang kita perlukan. Tapi kita mesti sadar juga bahwa pelayanan praksis yang khas dari para bruder pun sungguh kita butuhkan. Ya, pelayanan Ekaristi dan khotbah memang berguna bagi umat. Tapi pelayanan dari bruder yang mendidik secara langsung, membina keterampilan bekerja para masyarakat, tentu juga sangat dibutuhkan. Agar bukan hanya rohaninya yang dikenyangkan, tapi juga fisiknya, perutnya dikenyangkan. Perut yang kenyang bagaimanapun adalah suatu keharusan untuk bertahan hidup. Dan para bruder sesungguhnya bersentuhan langsung dengan kebutuhan-kebutuhan praksis seperti itu. Kesadaran bahwa gereja bukan hanya mengurus hal-hal spiritual belaka, melainkan juga hal-hal praksis yang sungguh dibutuhkan umat adalah semangat yang dihayati gereja Katolik, khususnya sejak Konsili Vatikan II. Gereja sadar bahwa ia tidak cukup hanya berkhotbah, tapi juga mesti terjun langsung dalam melayani, menangani kebutuhan-kebutuhan praksis dunia. Sehingga pelayanan-pelayanan praktis demikian bagi gereja kita tidak lebih rendah ketimbang pelayanan-pelayanan spiritual seperti pelayanan sakramental. Dan dalam pengertian tersebutlah kita akhirnya mengakui betapa pentingnya panggilan menjadi bruder. Ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh seorang bruder, tapi juga ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh imam, melainkan hanya dilakukan seorang bruder. Dan lihatlah, bruder Elias dengan cara hidup khas sebagai bruder ternyata sungguh dibutuhkan. Bahkan ia dipercaya menjadi pimpinan lembaga pendidikan calon imam. Bruder Elias memang tidak bisa merayakan Ekaristi, tapi dirinya dengan bakat dan kemampuannya serta pelayanannya telah menghasilkan banyak-banyak imam yang merayakan Ekaristi. Di balai pelayanan Ekaristi para imam yang adalah mantan muridnya, ada dirinya yang turut terlibat sehingga perayaan Ekaristi itu bisa berlangsung. Semoga video kita kali ini sungguh membantu kita mengenal
dan mencintai panggilan hidup sebagai bruder. Bruder bukan kelas 2, tapi sungguh dibutuhkan sama halnya dengan para imam. Kita doakan semoga Bruder Elias dalam kapasitasnya sebagai bruder dapat menjalankan tugasnya yang baru sebagai dekan Fakultas Filsafat Unika Santo Thomas. Dan tentu saja ada peluang yang besar bagi bruder, karena sebagai bruder ia dapat lebih fokus pada pelayanannya tanpa harus terikat kewajiban pelayanan sakramental. Yesus, Engkau andalanku, Pacis.